Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengertian piston dan cara kerjanya. Di sini saya bersama Putu Ngurah Suwardiano dengan rekan saya lagi satu yaitu Nanda Andri Kustiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang piston. Yang pertama itu piston adalah komponen mesin yang membentuk ruang bakar bersama-sama dengan silinder blok dan silinder head, di mana piston jugalah yang melakukan gerakan naik turun untuk melakukan siklus kerja mesin, serta piston harus mampu meneruskan tenaga hasil pembakaran ke crankshaft. Yaitu jadi dapat kita lihat bahwa piston memiliki fungsi yang sangat penting dalam melakukan siklus kerja mesin dan dalam menghasilkan tenaga pembakaran. Di sini ada syarat-syarat piston yang harus diketahui. Yang pertama itu ada beban material harus ringan. Yang kedua itu ada tahan terhadap tekanan dan ledakan. Yang ketiga itu ada tahan terhadap pemuaian. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang memiliki berat material yang harus sangat ringan. Agar mudah bagi mesin dalam mencapai putaran tinggi. Jika konstruksi piston terlalu berat, maka sulit bagi mesin untuk mencapai putaran tinggi, sehingga akselerasi sepeda motor atau mobil menjadi sangat lambat, atau bahasa mudahnya itu yang kita sering sebut sepeda motor atau mobil lambat untuk cepat mencapai kecepatan tinggi walau gas sudah ditarik. Terus di sini tahan terhadap tekanan dan ledakan. Pada saat langkah usaha, bensin dan udara terbakar oleh percikan bunga api listrik dari busi. Hasil pembakaran ini menimbulkan ledakan dan tekanan yang sangat kuat di dalam ruang bakar. Tak kecuali piston menerima ledakan dan tekanan dari hasil pembakaran tersebut. Karenanya selain piston harus ringan, tapi piston juga harus kuat dalam menahan ledakan dan tekanan. Hasil pembakaran untuk diteruskan menggerakkan poros engkol. Sini selanjutnya untuk tahan terhadap pemuaian. Pembakaran campuran bensin dan udara dalam ruang bakar akan menimbulkan panas. Suhu di daerah ruang bakar akan naik sangat tinggi. Seperti telah kita ketahui bahwa dengan naiknya suhu, maka logam akan mengalami perubahan bentuk atau memuai. Piston juga yang terbuat dari logam khusus pun akan mengalami pemuaian yang tidak sedikit. Jika pemuaian yang dialami piston berlebihan, maka akan membuat piston terkunci atau ngancing dalam sebut yang kita ketahui ke dinding silinder blok, sehingga piston akan berhenti bekerja naik turun dalam silinder, sehingga bisa dikatakan bahwa mesin telah mati dengan berhentinya piston dalam melakukan gerakan naik turun. Di sini untuk konstruksi piston. Piston bergerak naik turun terus-menerus di dalam silinder untuk melakukan langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. Oleh sebab itu, piston harus tahan terhadap tekanan tinggi, suhu tinggi, dan putaran yang tinggi. Piston dibuat dari bahan paduan aluminium, besi tuang, dan keramik. Pada umumnya piston dari bahan aluminium paling banyak digunakan selain lebih ringan, radiasi panasnya juga lebih efisien dibandingkan dengan material lainnya. Bagian atas piston akan menerima kalor yang lebih besar daripada bagian bawahnya saat bekerja. Oleh sebab itu, pemuaian pada bagian atas juga akan lebih besar daripada bagian bawahnya, terutama untuk piston yang membuat dari aluminium, agar diameter piston sama besar antar bagian atas dengan bagian bawahnya pada saat bekerja. Pada diameter atasnya dibuat lebih kecil dibanding dengan diameter bagian bawahnya.
Bila diukur pada saat piston dalam keadaan dingin, di sini selanjutnya akan saya menjelaskan tentang bentuk kepala piston. Bentuk kepala piston yang rata, cembung, dan juga yang cekung tergantung dari kebutuhannya. Tiap piston biasanya dilengkapi dengan alur-alur untuk penempatan ring piston atau pegas piston dan lubang untuk pemasangan pena piston. Bagian atas piston akan menerima kalor yang lebih besar daripada bagian bawahnya saat bekerja. Oleh sebab itu, pemuaian pada bagian atas juga akan lebih besar daripada bagian bawahnya. Terutama untuk piston yang terbuat dari aluminium, agar diameter piston sama besar antar bagian atas dengan bagian bawahnya pada saat bekerja, maka diameter atasnya dibuat lebih kecil dibanding dengan diameter bagian bawahnya. Bila diukur pada saat piston dalam keadaan dingin, itu selanjutnya adalah celah piston. Celah piston atau celah di antara piston dengan dinding silinder. Penting sekali untuk memperbaiki fungsi mesin dan mendapatkan kemampuan mesin yang lebih baik. Bila celah terlalu besar, tekanan kompresi dan tekanan gas pembakarannya menjadi rendah dan menurunkan kemampuan mesin. Dengan sebaliknya, bila celah terlalu kecil, maka akibat pemuaian pada piston menyebabkan tidak akan ada celah antara piston dengan silinder ketika mesin panas. Di sini ring piston. Ring piston memiliki dua tipe ring kompresi atau ring oli. Ring kompresi berfungsi untuk memanfaatkan volume dalam silinder serta menghapus oli pada dinding silinder. Kemampuan kompresi yang piston sudah menurun mengakibatkan performa mesin menurun dan juga mesin berasap. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerusakan piston. Oke, di sini ada ring piston lemah atau patah. Ring piston yang sudah lemah atau patah menyebabkan kompresi yang terjadi pada ruang bakar tidak maksimal. Setelah pada patahan maupun gap yang ditimbulkan akibat lemahnya ring piston tersebut menyebabkan oli mesin ikut terangkut ke ruang bakar dan terbakar bersama dengan BBM dan udara. Yang kedua itu ada silinder baret. Baretnya silinder bisa terjadi karena patahnya ring piston baret maupun adanya material atau kerak atau kotoran pada ruang bakar yang menyangkut pada celah piston sehingga saat piston bekerja menyebabkan hal tersebut. Terus yang ketiga itu ada piston baret. Piston baret yang selainnya menyebabkan silinder ikut tergores juga menyebabkan kompresi yang dihasilkan menjadi lemah dan oli ikut merangkut ke ruang bakar. Terus ini ada penjelasan piston. Mesin 4 silinder bergaris adalah mesin pembakaran dengan keempat silindernya terpasang mendatar satu arah di dalam bak mesin. Silindernya bisa diletakkan mendatar atau miring terhadap poros mesin. Nah, sini ada mesin 4 silinder segaris. Mesin ini sangat umum dipakai pada mobil dengan kapasitas mesin kecil karena konstruksinya mudah. Meskipun demikian, tipe mesin seperti ini juga menimbulkan getaran, dan getarannya semakin parah ketika kapasitas dan kekuatan mesinnya bertambah. Oleh karena itu, mesin bertenaga tinggi menggunakan mesin yang lebih kompleks dan menggunakan lebih dari 4 silinder. Oke, next. Nah, di sini ada free body diagram. Di sini untuk yang A itu 16 kg, B itu ada MB 11 kg itu yang C, yang D 9 kg. Oke, bisa lanjut lagi. Untuk free body diagram,
Ini MA-nya sama dengan 16 kg, untuk MC-nya sama dengan 11 kg, untuk MD 9 kg, RA itu 13 cm, untuk RB-nya 16 cm, untuk RC-nya sama dengan 15 cm, dan RD-nya adalah 19 cm. Nah, untuk selanjutnya ini bisa dilanjutkan teman saya itu Murah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada nomor A, massa 17 kg, R 14 cm, L 17 cm, MR 2,38, MR 0,14. Terus yang B, massa MB, R 17 cm, L 0, terus MR 0,17 MB, MR 0. Terus C 12 kg, R 16 cm, L 20 cm, MR 1,92, MR 0,38, dan D 10 kg, R 20 cm, L 20 plus D, MR 2, MR 2 LD. Terus di sini ada theta C sama dengan 60, theta A sama dengan 0, dari poligon momen diperoleh M kali R kali L D, atau MRL sama dengan 411, BD sama dengan LD kurang 20 sama dengan 24,7 kurang 20 sama dengan 17,53 cm. Terus di sini ada poligon momen pada titik B, theta D sama dengan 411, maka D sama dengan LD kurang 20 sama dengan 24,7 kurang 20. 11 sama dengan 17,53 cm. Terus poligon gaya keseluruhan dari poligon gaya diperoleh M kali R kali B sama dengan 0,48 atau 0,17. Maka NB sama dengan MRB per RB sama dengan 0,17. Terus kesimpulannya, pembakaran dalam mesin 4 silinder segaris pada dasarnya sudah mencapai keseimbangan mesin yang baik karena pistonnya bergerak secara berpasangan. Ketika satu pasangan piston bergerak ke atas, satu piston lagi bergerak ke bawah. Meskipun begitu, percepatan dan perlambatan piston lebih besar dari putaran atau crankshaft daripada putaran di bawah, karena batang penghubung atau connecting rod tidak bisa memanjang, yang menyebabkan gerak menjadi tidak sinusoidal. Akibatnya adalah ketika satu pasangan piston sedang berakselerasi cepat ke satu arah, satu pasang piston lainnya berakselerasi lebih lambat dengan arah yang berlawanan. Ketidaksetimbangan ini menimbulkan getaran. Getaran ini masih bisa ditoleransi pada mesin berkapasitas kecil dan bertenaga kecil, tapi getaran semakin parah seiring dengan bertambahnya kapasitas dan tenaga mesin. Di sini terlihat gambar piston, 4 buah piston yang lebih tepatnya, yaitu 4 piston segaris. Langsung saja dilihat. Di sini terdapat gerakan animasi yang menggerakkan piston.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Santi.